Selamat hari Minggu, jemaat yang kasih dalam Tuhan. Puji syukur kalau selama ini, selama berbulan-bulan ke belakang, kita boleh menikmati ibadah offline bersama-sama. Tapi seperti yang saudara saksikan sekarang, pada hari ini kita harus terpaksa ibadah online lagi. Ya, tapi nggak masalah. Puji Tuhan juga karena teknologi itu tidak menghalangi kesempatan kita untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Oleh sebab itu, saudara, mari kita terus bersama-sama kita buka firman Tuhan. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan, sungguh kami bersyukur sekali lagi atas kebaikan-Mu, Tuhan. Kami berdoa, Bapa, supaya pada hari ini Engkau tetap hadir, Tuhan, bersama-sama dengan kami, biarpun kami pada saat ini masing-masing berjauh-jauhan di tempat sendiri-sendiri, Tuhan, tapi kami percaya, Tuhan, kalau di dalam roh-Mu kami dipersatukan, Tuhan, di dalam satu hati, satu pikiran, mau belajar tentang Engkau. Kami minta, Bapa, biar sekali lagi Roh Kudus yang hadir dalam setiap kami, ketika kami buka firman Tuhan, biarlah kami boleh merefleksikan kehidupan kami, introspeksi diri kami, Tuhan, dan mau belajar dan mau diubahkan dari firman-Mu. Terima kasih, Bapa, kalau yang pakai hamba-Mu sekali lagi, Tuhan, berbicara pada umat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, kalau hari ini seharusnya kita memperingati Hari Papa dan Mama. Jadi selamat Hari Papa dan Mama untuk para jemaat, khususnya yang mengambil peranan itu sebagai orang tua. Ya, selamat Hari Papa dan Mama. Dan saya pun tahun ini dapat anugerah kesempatannya jadi seorang papa juga. Hari ini kita akan belajar juga dari firman Tuhan. Mari kita akan lihat ya apa yang firman Tuhan mau bagikan kepada kita sebagaimana layaknya kita orang tua. Oleh sebab itu mari kita mulai, mari kita ambil Alkitab kita buka 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga. Kita akan mulai baca ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai yang kelima akan saya bacakan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, saudara, saya ingat beberapa waktu yang lalu, di salah satu khotbah saya pernah ke ayat ini, kita pernah bahas sedikit ayat ini, karena waktu itu kita bahas tentang akhir zaman, tentang hari-hari terakhir, tentang masa yang sukar, dan waktu itu kita ambil kesimpulan kalau inilah hari-hari terakhir itu ya, di zaman yang kita hidupi sekarang, kita sudah sampai di masa yang sukar ini. Lalu ada Rasul Paulus memberikan sebuah daftar ciri-ciri orang-orang yang hidup pada zaman kita ini. Katanya mencintai diri sendiri, hamba uang, suka membual, menyombongkan diri. Saudara baca itu ya, dari ayat 2 sampai ayat yang keempat. Nah, saudara, ini adalah saya percaya sebuah nubuatan yang diberikan kepada Rasul Paulus pada saat dia menuliskan kepada Timotius tentang hari-hari yang kita hidupi sekarang. Ya, pada saat dia menuliskan ini ya, dia sedang menuliskan orang di zaman kita, di abad kita yang ke-21 ini, saudara. Dan kalau misalnya waktu itu saya juga pernah singgung ya, ini dia bukan ngomongin cuman orang di luar gereja, orang-orang yang tidak hidup di bawah naungan gereja, di bawah naungan firman Tuhan. Enggak. Karena kalau kita lihat ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi ini adalah orang-orang yang menjalankan ibadah yang seharusnya punya kekuatan. Yang tentunya yang saya percaya yang ibadah penyembahan kepada Tuhan yang memang benar-benar punya kekuatan, ya satu-satunya adalah Tuhan kita. Mereka adalah pengikut Yesus, mereka adalah orang-orang gereja, mereka adalah saudara-saudara kita. Di ayat 5, orang-orang Kristen seharusnya, orang-orang percaya. Tapi ini menjadi deskripsi. Ayat 2, ayat 3, ayat 4, ternyata menjadi deskripsi kita, bagian dari anak-anak Tuhan, bagian dari gereja Tuhan, banyak dari jemaat yang ciri-cirinya menjalani kehidupannya
ya layaknya manusia-manusia ini. Kalau misalnya di luar gereja, tentu kita akan pahami, ya kita akan mengerti, kita akan toleransi kepada mereka. Tapi kalau misalnya orang-orang di dalam gereja punya ciri-ciri seperti ini, nah itu akan bahaya sekali. Nah, tapi saudara, kalau misalnya kita lihat ya dari ciri-ciri ini semua, apakah ini menjadi ciri-ciri yang tidak bisa kita hindari? Kalau menurut saya, waktu saya lihat, sebenarnya enggak juga. Deskripsi-deskripsi ini, ya segala keburukan, keborokan dalam kehidupan kita ini, sebenarnya semua ada penyebabnya. Yang kalau misalnya saya lihat, sebenarnya mungkin bisa dihindari. Mari coba kita lihat contohnya dari awal. Orang-orang ini akan seperti apa? Katanya akan mencintai dirinya sendiri. Nah, tentu saja saudara, kita hidup di zaman di mana yang namanya judulnya itu self love ya, mengasihi diri. Wah, itu menjadi sebuah konsep yang lagi digembar-gemborkan. Bahkan ada seminar-seminarnya, saudara ya, banyak ahli-ahli psikologi, saudara sekarang bikin seminar tentang self love ya, cinta sama diri sendiri. Nah ini ya di ayat 2, mencintai dirinya sendiri. Egois, saudara ya, dalam pengertian yang lebih gampang. Menjadi egois, menjadi hamba uang, menjadi rakus, menjadi serakah. Saudara, kita sekarang hidup di zaman di mana buying power, ya, kemampuan membeli itu sangat dikedepankan. Ya, setiap orang sekarang berkompetisi dalam kehidupan. Siapa yang punya kemampuan untuk membeli yang lebih hebat? Ya, kita makanya dibilangnya hidup di masa yang sukar. Saudara, secara finansial ini memang ekonomi juga sekarang lagi susah banget. Ya, setiap manusia dituntut untuk cari uang, untuk survive, untuk bertahan. Ya, mereka akan membual, menyombongkan diri katanya. Ya, kita diajarin tentang self worth. Ya, banyak banget sekarang seminar-seminar yang self worth itu pasti ikutin self worth. Ya, kita cari di dalam diri kita apa yang kita bisa tonjolkan. Ya, apa yang kita bisa kemukakan, apa yang bisa membuat orang-orang hargai kita. Nah, itu sekarang sudah menjadi seminar-seminar yang orang suka. Ya, bukan lagi mencari kerendahan diri. Waktu Alkitab suruh rendah hati, suruh rendah diri. Carilah, kalau kita misalnya mau membanggakan diri, banggalah di atas Yesus. Terus sekarang enggak, kita menyombongkan diri. Ya, bukan menyombongkan Tuhan kita, bukan meninggikan Tuhan kita, tapi diri kita sendiri. Ya, mereka akan menjadi pemfitnah, saudara ya. Zaman sekarang itu orang udah nggak mau terima kesalahannya dia selalu nyalain orang lain, gitu ya, fitnahnya orang lain. Gitu ya, nggak mungkin salah saya, pasti salah kamu. Ya, pasti salah dia. Jadi tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur. Ya, kita hidup di zaman yang judulnya itu entitled ya, anak-anak entitled gitu kalau judul kerennya gitu ya. Dia merasa segala sesuatu itu menjadi haknya dia. Dia berhak untuk hidup enak, dia berhak untuk dikasihi orang, dia berhak untuk dihargai orang. Ya, jadi dia nggak perlu berterima kasih karena itu haknya dia. Nah, ini beneran nyata, saudara. Kita lihat sekeliling kita, tidak mempedulikan agama, saudara. Zaman sekarang orang semua dingin ya sama agama. Ya, mereka punya sih di KTP ada setelannya gitu ya, agamanya apa, tapi ya jalanin sih enggak. Ya, banyak hal dalam kehidupan yang mereka harus urusin. Mereka tidak tahu mengasihi orang, mereka tidak mau berdamai. Saudara, kita hidup di zaman perang sekarang, siapa yang mau damai? Ya, semua orang saling menjelekan, ya, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, semua orang suka-suka dia mau ngapain aja. Orang tuh garang zaman sekarang, tidak suka yang baik, sukanya yang buruk, sukanya yang jahat. Ya, kita lihat sekarang, zaman sekarang anak-anak mudanya khususnya gitu ya, demennya cari apa, cari minum ya, minum alkohol, ngeganja lah. Sekarang ini udah mulai nih, sekarang udah masuk juga nih ke orang-orang di Indonesia ya, suka mengkhianat ya, tidak berpikir panjang ya, karena itu tadi mereka suka-suka berlagak tahu. Saudara, ini semua deskripsinya itu ada penyebabnya di dalam kehidupan ya, ada sebabnya. Dan menurut saya sebenarnya bisa dihindarin. Ya, kalau kita benar bisa memisahkan diri kita dari kehidupan di luar sana, kita bisa punya prinsip kekristenan, kita bisa punya cara pandang Alkitabiah, pola pikir Alkitabiah, kita sebenarnya tidak mungkin jatuh ke dalam ini. Saudara pasti bisa buktikan. Ya kan, di dalam kehidupan saudara sendiri sambil kita belajar firman Tuhan, kita bersekutu bersama-sama satu tubuh gereja, kita saling topang, saling mendoakan, kita nggak termasuk di daftar ini. Nah, saudara, di daftar itu tadi ada satu, kalau saudara mungkin nyimak ya, ada yang saya lengkapin tadi di ayat 2, yaitu mereka akan berontak terhadap orang tua. Ya, mereka akan berontak terhadap orang tua. Ini menjadi salah satu ciri-ciri manusia di zaman akhir itu. Ya, bersama dengan menjadi hamba uang, cinta diri sendiri, sombong. Salah satunya adalah berontak dan tidak taat sama orang tua.
Saudara, dalam pengalaman saya, anak saya baru umur 1 tahun, ngomong aja belum bisa, saudara. Jadi dia masih belum bisa berontak gimana-gimana sama saya. Ya, tapi mungkin dari banyak saudara, dari sisanya banyak saudara yang udah punya anak-anak yang mungkin lebih berumur ya, bahkan yang umurnya remaja, bahkan yang udah lebih dewasa lagi. Mungkin saudara punya pengalamannya ini, ya yang namanya berontak sama orang tua. Ya mungkin saudara lebih banyak cerita-ceritanya ya zaman sekarang. Kalau misalnya anak gitu kan, dia lagi duduk, dia lagi main handphone gitu kan, kita suruh suruh dia pergi, nak bantuin papa dong, ini beli ke Indomaret gitu, nggak mau, ntar aku lagi sibuk gitu. Ya anak zaman sekarang itu dengan mudahnya mereka berontak. Kita punya pengalamannya gitu ya, kita saya aja banyak denger gitu ya, cerita-cerita, curhatan-curhatan gitu dari orang-orang tua yang sekarang udah punya anak gitu, susah banget diatur gitu ya, anak zaman sekarang tuh pemberontak. Nah, apakah ini sebuah keadaan ya yang memang sudah dibuatkan dan kita tidak bisa apa-apa gitu? Apakah ini menjadi sebuah norma? Ya kalau anak-anak zaman sekarang ya udahlah, memang sudah sewajarnya mereka pemberontak. Apakah begitu? Apakah kita anak-anak Tuhan, kita orang Kristen juga kita harus menyerah, kita juga harus berkecil hati, kita harus toleransi di sana. Ya biarin aja lah anak-anak kita semua jadi pemberontak. Nah, celakanya saudara, kalau saya lihat sama seperti deskripsi yang lain, ada sebabnya, bisa dihindari. Menurut saya yang ini ya, berontak terhadap orang tua ini, anak-anak kita ya tidak taat, tidak patuh, menurut saya itu juga menjadi sebuah faktor yang sebenarnya ada penyebabnya dan bisa dihindari. Apa penyebabnya? Anak-anak ini kenapa ya? Anak-anak pemberontak itu kenapa gitu? Apa yang membuat mereka cenderung tidak patuh, tidak taat? Apakah murni salahnya emang di anaknya, ini emang dasar anaknya aja nih kurang ajar gitu kan? Ya, apakah murni salahnya cuma di anak-anak itu doang? Atau mungkin ada sedikit andil kita sebagai orang tua? Ya, ada sedikit campur tangan kita sebagai orang tua yang membuat anak-anak ini menjadi pemberontak. Saya waktu kuliah, saya ada sempat berkesempatan ada sebuah mata kuliah waktu itu tentang psikologi dan perkembangan anak-anak remaja, khususnya di anak-anak remaja. Di zaman sekarang ini, ahli psikologi pun setuju gitu ya, kalau ada sebuah stigma yang kita berikan kepada anak-anak ya dan kepada remaja, ya kalau mereka ini memang tidak taat, tidak patuh, dan mereka ini pemberontak. Ya memang ada stigmanya seperti itu. Ya mereka lakukan studinya secara psikis, gitu kan. Mereka juga membuat sebuah kesimpulan sebenarnya. Kecenderungan anak-anak yang memberontak ini, ya anak-anak yang nakal di luar, yang nggak bisa diatur, ya, yang melakukan segala macam tindak-tindakan yang enggak gitu ya, yang lebih parah daripada teman sebayanya. Itu ada satu kecenderungan, yaitu peranan orang tua di dalam rumah mereka itu biasanya minim. Biasanya minim. Ya, jadi mereka berkesimpulan kalau peranan orang tua di rumah adalah faktor yang paling utama dalam pembentukan karakter anak. Ya, peranan orang tua di rumah adalah faktor utama dalam pembentukan karakter anak. Ya, makanya biasanya kalau anak-anak yang misalnya orang tuanya yang kurang beruntung ya, yang orang tuanya meninggal waktu dia masih usia sangat muda, itu biasanya lebih cenderung jatuh ke hal-hal yang nakal. Mereka jadi ya itulah, jadi anak yang pemberontak, ya, yang tidak taat, yang cari perhatian, itu karena kurang peranan orang tua itu di rumah. Ya banyak anak-anaknya kurang beruntung yang Tuhan sudah panggil orang tuanya lebih dulu. Ya, tentunya kita pun percaya kalau sebenarnya Tuhan pasti kasih anugerah spesial buat orang-orang yang seperti itu, tapi kecenderungannya tetap karena kurang peranan salah satu dari ayah atau ibunya, itu anak itu menjadi pembentukan karakternya menjadi kurang. Nah, beberapa waktu yang lalu saya nonton sebuah video, ya ini video TED Talk gitu ya, jadi ada video seminar dari seorang pengacara. Dia adalah pengacara perceraian di Nevada, di Amerika Serikat. Dia udah bekerja sebagai pengacara cerai 20 tahun, dan biasanya dia cenderung untuk mewakilkan sang ayah ya di dalam proses perceraian itu. Dan dia bercerita kalau di dalam karirnya dia selama 20 tahun dia mendapati kalau di rumah sosok seorang ayah dan sosok seorang ibu itu memang berbeda. Kayak misalnya contohnya, anak-anak itu biasanya kalau
kebutuhan hari-harinya gitu ya. Misalnya dia les jam berapa, sekolah jam berapa, bajunya muat atau enggak gitu ya. Nah itu biasanya si ibu yang lebih tahu ya ukuran baju, ukuran sepatu. Kalau bapaknya ditanya ini ukuran sepatu anakmu berapa, oh dia biasanya banyak salah tuh. Ya dia nggak tahu ukuran bajunya, ukuran sepatunya, jadwal lesnya, jadwal sekolahnya. Bapaknya nggak tahu. Tapi kalau waktu diganti pertanyaannya seperti kalau anakmu ya mau jadi superhero gitu ya, jadi angan-angan bayangannya dia gitu ya. Nah itu biasanya bapaknya yang lebih tahu. Ya, anaknya mau dia anaknya mau jadi Spider-Man gitu. Kalau dapat kekuatan super dia mau dapat kekuatan super apa itu katanya bapaknya. Yang biasanya tuh ayah yang bisa jawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan benar, malah si ibunya. Ya, ibunya yang nggak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, jadi dia memberikan orang ini dia memberikan sebuah kesimpulan kalau ayah ibu di rumah peranannya itu sangat-sangat penting. Ya, karena mereka menjalani hal yang berbeda di dalam perkembangan anak itu. Nah, saudara, itu tentunya ya orang sekuler, pendidikan psikologis apa. Kita mau lihat itu dari sisi firman Tuhan. Apakah firman Tuhan juga setuju dengan hal itu? Peranan orang tua di rumah, apakah benar ini menjadi faktor utama dalam pembentukan karakter anak atau tidak? Ya, apakah firman Tuhan setuju dengan hal itu? Nah, coba kita akan lihat beberapa ayat, saudara ya. Apa penyebabnya? Ya, anak-anak ini berontak terhadap orang tua. Apakah benar salah anaknya? Atau ada bagian dari orang tuanya juga? Mari sekarang kita baca firman Tuhan. Kita akan pergi ke Amsal. Kita akan pergi ke Amsal. Amsal pasal yang keempat, ayat yang pertama. Amsal pasal 4, ayat yang pertama. Kita akan baca sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Demikian firman Tuhan. Saudara, Amsal 4 ini dituliskan sama Raja Salomo. Ya, Raja Salomo dia bilang, ini untuk anak-anak ya, dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah. Ya, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu. Saudara, dari apa yang kita baca di sini yang dituliskan oleh Raja Salomo. Di sini firman Tuhan mau memberikan sebuah petunjuk gitu ya. Kalau peranan orang tua di dalam Alkitab, ekspektasi seorang ayah ya, dan ini juga seorang ibu gitu ya, di dalam rumah itu adalah sebagai seorang pendidik. Sebagai seorang pendidik. Saudara baca lagi ayatnya 1 sampai 4. Ya, didikan seorang ayah, jangan meninggalkan petunjuk. Jadi itu Salomo kasih petunjuk buat anaknya. Lalu dia naik banding. Ya di ayat 3. Aku juga dulu waktu masih anak, ya, papa juga dulu di rumah papanya. Ya kan, di rumah Raja Daud. Ya, Raja Salomo ini anaknya Raja Daud. Ya, dia pun mengaku dulu Raja Daud pun ya, ayahku mengajarkan aku. Biarlah hatimu memegang perkataanku, katanya, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku. Jadi hubungan ayah anak ini terus berlanjut. Dan apa perannya? Perannya adalah pendidik. Saya pernah sekali, saudara, saya pernah ungkit hal ini sebenarnya waktu itu kita belajar dari Ulangan pasal yang ke-6. Ya, tentang orang tua sebagai pendidik. Nah, kita akan belajar lagi ya dari firman Tuhan sekarang di bagian dari Amsal ini, dari aspek yang lain kita akan lihat dari sudut yang lain. Kita sebagai orang tua, saudara, peranan orang tua di rumah itu adalah pendidik. Ya, untuk mendidik anak kita. Kalau misalnya nih, saudara, kadang saya nggak tahu ini dulu saya sih gitu ya, kalau kadang kita suka lihat yang anak yang nakal gitu ya di luar-luar gitu, di restoran gitu misalnya gitu kan, jerit-jerit dia teriak-teriak gitu kan. Dulu kadang papa mama saya suka bilang gini, nah itu anak kurang didikan begitu tuh. Ya kita bilangnya anak kurang didikan gitu ya, anak itu suka-suka dia berperilaku yang nggak seharusnya, itu kurang didikan gitu kita panggil. Dan tentu kita semua setuju, saudara. Kenapa? Karena pendidikan itu sangat penting untuk perkembangan si karakter anak ini, supaya anak kita nggak jadi seperti itu, dia teriak-teriak, jerit-jerit gitu, dia ronta-ronta, ngamuk-ngamuk di luar, bikin malu gitu kan.
itu butuh didikan. Anak-anak yang kurang didikan ini, yang kurang sosok ayah, kurang sosok ibunya, untuk memberikan dia pengertian-pengertian dan pengajaran-pengajaran, maka anak ini nggak tahu apa-apa, namanya seorang anak gitu kan. Kalau dia nggak dikasih tahu untuk berperilaku yang baik di depan umum, dia nggak akan mengerti, dia nggak akan bisa melakukan itu. Jadi itulah peranan orang tua, kita harus kasih itu, kita sendokin tuh didikan, nih loh caranya berperilaku di depan umum bagaimana, ya caranya kamu ngomong sama orang bagaimana, di sekolah harus bagaimana, jaga nama baik harus bagaimana. Itu peranan kita sebagai orang tua untuk kasih tahu anak kita. Ya, pendidik. Peranan orang tua di rumah itu bukan sekedar penafkah, sebenarnya itu bukan peranan orang tua untuk mencarikan nafkah buat mereka. Ya, waktu kita pernah bahas sedikit tentang cari nafkah di hari keluarga yang sebelumnya, saudara. Saya bahas tentang peranan seorang suami, peranan sebagai seorang kepala keluarga, itu baru penafkah. Nah, tanggung jawabnya bukan cuma sama anaknya atau sama istri, itu tanggung jawabnya sama Tuhan soal. Ya, jadi peranan sebagai seorang penafkah itu bukan sebagai orang tua, tapi sebagai kepala keluarga. Ya, tanggung jawabnya langsung Tuhan yang perhatikan. Kalau engkau tidak bekerja, maka engkau tidak layak makan. Ya, kalau engkau tidak mencukupi keluargamu, maka engkau lebih parah daripada orang-orang kafir. Dari orang-orang fasik. Itu tanggung jawabnya, tuntutannya dari Tuhan langsung. Ya, tapi kalau hubungan ayah, anak, ibu, dan anak sebagai orang tua dan anaknya itu sebenarnya pendidik. Ya, saudara, bukan cuma sekedar penafkah buat dia. Yang penting gue kasih makan. Gitu. Bukan begitu. Ya, karena banyak sekali orang-orang di luar sana yang bukan anak Tuhan, ya, yang mungkin hidupnya terang-terangan dia menghujat Tuhan, dia benci sama Yesus, gitu kan. Tapi Tuhan masih kasihin dia nafkah buat anaknya kok, gitu kan. Anaknya masih makan, anaknya masih sekolah, gitu kan. Apalagi kita, yang orang-orang percaya yang anak-anaknya, dia pasti akan cukupin kita. Tuhan yang akan pikirin bagaimana kita nafkahin anak kita selama kita masih rajin bekerja. Ya, selama kita taatin firman Tuhan. Ya, dalam peranan kita sebagai kepala keluarga. Tapi hubungan ayah dan anak itu tidak dibangun di atas nih, papa kasih duit. Berapa banyak ya orang yang beruang, yang kaya raya, tapi anaknya semua pada rusak. Itu duit nggak bisa beli tuh. Mau bayar berapa ke anaknya untuk anaknya nggak jadi bengal? Mau bayar berapa ke anaknya biar anaknya nggak jadi liar? Justru makin dikasih duit, itu anak dia makin rusak. Dia pakai duit dia di luar buat dia foya-foya. Dari kecil udah mulai minum-minum, udah buka meja, udah party-party, narkobaan. Kenapa? Justru karena dikasih duit banyak. Kita bukan cuma penafkah di rumah. Tugas kita bukan buat kasihin duit kepada anak. Didik dia. Itu tugas kita. Kita adalah pendidik, bukan penafkah doang. Kita pendidik, bukan penghukum. Ya, kita bukan penghukum, saudara. Banyak orang tua yang menjalani ini. Posisi militan di rumah. Apalagi kita orang tua orang timur ya, kita orang tua Asia gitu kan ya, itu ada stigmanya ya, kita ini seorang ayah ya, orang tua yang berani pukul ya, kita ini otoriter, kita militan ya, tunggu papa pulang gitu kan ya, kalau papa pulang wah kita hajar anak kita. Udah jadi kayak algojo saudara, kita kayak tukang pukul gitu ya, hubungan anak sama orang tuanya gitu ya. Jadi kita punya anak-anak itu punya sebuah ketakutan sama sosok kita ya. Jangan sampai kamu nakal ya, papa hajar gitu. Nanti kita akan bahas tentang hajar anak, saudara. Kita akan bahas secara alkitabiah sedikit. Tapi yang pasti, peranan kita bukan di hukumnya. Bukan tunggu anak udah salah, anak udah rusak, di situ baru kita datang. Kita datangnya sebelum. Kita didik dia waktu dia masih belum melakukan apa-apa, kita kasih tahu, ini loh jalan yang benar. Ini loh yang harusnya kamu lakukan. Ya kan? Bukan tunggu dia udah rusak, baru kita hajarin dia. Kadang kan ceritanya kan banyak yang begitu, saudara. Anak remaja, dia hamil di luar nikah. Atau dihamilin anak orang di luar nikah. Wah, baru keluarga dipanggil, meeting keluarga gitu. Kamu bikin malu. Dipukulin gitu kan ya. Diusir dari rumah. Gitu kan. Jangan ngaku anak papa lagi. Sebelum dia hamilin itu anak orang, sebelum dia hamil di luar nikah, bapaknya nggak pernah duduk sama dia, nggak pernah ngajarin dia tentang puberti itu apa, ya, tentang seksualitas itu apa, ya, tentang jaga kekudusan itu apa, hubungan dia sama temen dia yang perempuan, sama temen dia yang laki-laki gimana, tentang pacaran, tentang pernikahan, itu nggak pernah diajarin, nggak pernah dididikin, tapi giliran dia hamil di luar nikah, wah digebukin sampai habis. Diusir, dibuang. Saudara, kita bukan penghukum anak, kita pendidik anak. Sebelum mereka rusak, sebelum mereka binal, kita didik, kita bina. Itu sebenarnya peranan orang tua di dalam rumah.
Kita sebagai ayah, sebagai ibu, kita datang sebelum mereka hancur ke depannya. Kalau kata tadi itu Amsal 4, ya kita berikan petunjuk supaya anak-anak kita bisa pegangan tuh sama petunjuk, pegangan saudara ya, pegangan kalau misalnya kita ada di jembatan ya kita pegangan gitu kan, naik tangga kita pegangan supaya kita nggak jatuh, Nah itu fungsinya kita sebagai orang tua. Ya sebelum anak kita rusak kita udah datang dulu, kita udah jalanin dulu peranan kita. Saya sekali saudara mungkin ya ini kedengarannya seperti menuduh ya, tapi saya yakin banyak sekali orang tua yang cukup minim keterlibatannya dalam pendidikan anaknya. Sehingga anaknya pada mulai rusak, pada mulai berontak. Dan di situ baru mereka mulai pusing. Ya, baru di situ mereka mulai berantem, berantem terus sama anaknya. Gitu. Anak nggak mau dengerin orang tua, anak nggak bakti, nggak hormat. Loh, tapi waktu dia kecil, dari kecil ya sebenarnya nggak pernah dididik gimana-gimana juga sama orang tuanya. Kita nggak pernah hands on, kita nggak pernah secara langsung. Kita wejangin, kita duduk. Saudara kalau baca lagi tuh Amsal 4, ya ayat 1-4. Ya tentunya saudara bisa merasakannya. Ya Daud sama Salomo juga, didudukin itu saudara, duduk diajarin ya. Diwejangin gitu ya istilahnya, saya tahunya diwejangin gitu, jadi itu diduduk terus diajarin nih loh, kamu harusnya gini, kamu harusnya gitu. Itu peranannya, dikasih tahu, dididik. Ya saudara, kita bukan penafkah, ya bukan hanya penafkah, kita bukan penghukum, kita berikan didikan kepada anak kita. Kalau saudara sekarang balik ke buka Efesus 6 ayat 4 saudara. Kita lihat Efesus 6 ayat 4. Di sana firman Tuhan berkata begini. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi sekali lagi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini dari perjanjian lama, perjanjian baru, saudara, dari Adam sampai sekarang, saudara, itu memang Tuhan punya konsep, itu nggak pernah berubah. Kita ayah adalah pendidik, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara, saya pernah bahas ini sebelumnya, jadi saya akan panjang-panjang tentang didik dalam ajaran kebenaran, sesuai dengan prinsip kita secara alkitabiah. Makanya kita sebagai orang tua harus belajar benar-benar tentang firman kita, mengerti benar-benar, supaya kita bisa kasih itu kepada anak kita, jelaskan kepada mereka, kenapa kita minggu gereja, kenapa kita nggak nyolong, kenapa kita nggak timpukin tuh mobil tetangga yang rese, gitu. Itu kita harus jelaskan itu kepada anak kita, di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya mereka mengerti standar-standar hidup kita. Nah, celakanya saudara, kadang tanpa disadari, nah ini dari sisi lainnya nih ya, kita lebih suka sama setengah ayatnya di Efesus 6 ayat 4 ini. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, titik. Gitu ya. Ya, kita, aku jangan bikin anak marah, gitu ya. Oke, kita kadang cuma ambil setengah, terus implikasinya jadi salah, tuh saudara. Saya pernah sekali, ini baru beberapa minggu yang lalu saya ke supermarket, saya lagi belanja di supermarket, terus ada saya ketemu seorang ibu, ya, dia bawa anaknya kayak umuran 2-3 tahun gitu, udah masih duduk di ini loh, di dorongan itu masih didudukin gitu kan. Terus saya lewat di bagian di mana itu ada minuman-minuman kayak jus-jus gitu lah ya, minuman pewarna ya, saudara tahu ya, yang minuman rasa-rasa buat anak-anak itu kan pasti mereka suka. Nah, anak ini kayak mau gitu, dia tunjuk dia mau. Nah, mamanya ini nggak kasih, mamanya diamin dia, mamanya tetap belanja aja gitu kan. Terus saya liatin. Anak ini mulai mama mau gitu, dia mulai merengek-rengek gitu kan. Nah, itu di situ saya seneng banget saya liatinnya karena si ibu ini ya dia acuh aja, dia bodoh amat gitu kan. Anak kita minta apa sih minuman warna-warna gitu, dia masih kecil kan. Ya kan itu kan nggak bagus, nggak sehat gitu. Jadi saya liatin, saya senang aja gitu liatin kan. Saya juga sambil ambil barang saya gitu kan. Terus anaknya mulai jurit nangis gitu. Dikacangin aja gitu kan, dicuekin sama mamanya. Habis itu nggak lama akhirnya waktu kayak mamanya udah selesai ambil apa yang dia perlu, akhirnya diambil yang anaknya perlu, diambil, dikasih pegang gitu. Jadi anaknya berhenti nangis. Wah, di situ saya kesel. Saya kesel banget gitu ya. Saya agak sedikit, saya kira tadi udah bagus gitu kan, orang tua ini bagus ya. Dia mau mengajarkan kepada anaknya
apapun yang dia mau gitu ya, itu dia belum tentu bisa dapetin. Jadi kita ini nggak bisa dapetin apapun yang kita mau dalam kehidupan. Itu kan sebuah pengajaran yang bagus banget dididik kepada anak-anak dari umur yang masih dini begitu kan. Yang menurut saya bagus gitu kan. Tadi saya lihat ibu itu, wah saya ngerasa ibu itu keren gitu. Ternyata setelah dia udah beres, diambil juga terus dikasih itu biar anaknya diem. Biar anaknya diem. Dari situ saya lumayan jadi sayanya yang jadi kenapa kalah gitu kan, kenapa ibu ini kalah sama anaknya gitu kan, harusnya kan ibu ini kekeh gitu kan, yuk kita jalan, enggak, kamu nggak boleh minum itu kan harusnya kita ajarkan kepada anak kita ya. Habis nanti dijelaskan di rumah kenapa tadi mama nggak kasih, karena itu minuman jelek ya, nggak buat kamu ya, kita minum yang bagus, yang nutrisi. Itu peranan orang tua. Tapi pada saat itu saya lihat ibu itu biar anaknya nggak berisik ya, biar anaknya nggak bikin malu di depan umum. Anak ini mau apa? Ya udah, nih mau minuman ini makan itu warna. Saya jadi renungin hal itu, saya jadi kepikiran gitu kan, saya perhatiin, saya liatin, jadi lumayan was-was. Saya jadi lumayan was-was. Anak saya sekarang baru umur setahun ya, masih belum bisa lah kasih tahu dia mau apa. Tapi saya jadi pikir, nanti pada saat anak saya umuran segitu, saya sebagai ayah, sebagai papanya, gimana tuh kalau nanti anak saya sama gitu di supermarket, wah dia mulai jerit-jerit, dia mau apalah makanan yang nggak bagus buat dia. Saya jadi pikir, apakah saya akan tetap ya ikutin prinsip saya sebagai orang tua, enggak, kamu nggak boleh, itu nggak bagus buat kamu, nanti papa jelasin di rumah, nanti papa didik di rumah, papa ajarin, atau saya juga nanti tergoda untuk daripada dia ribut, ya nih, ambillah. Mau apa? Dan ya udah, yang penting jangan ribut nih. Jadi anak itu kan belajar, oh kalau saya ngamuk, kalau saya nangis, kalau saya ngerengek, saya akan dapat apa yang saya mau. Saudara, pada waktu itu, ibu itu ngajarin anaknya seperti itu. Kalau kita panggil ibu itu hari ini sekarang, kita panggil, kita sidang dia, kita tanya, ibu mau nggak ngajarin anak ibu kalau dia mau apa aja, yang penting rengek dapat. Pasti ibu itu bilang, oh enggak, saya nggak mau ajarin anak saya seperti itu. Itu hal yang buruk, saya nggak mau anak saya belajar seperti itu. Tapi, pada hari itu, di supermarket itu, dia sadari atau enggak, dia ajarkan anak dia hal yang salah. Tanpa disadari, kita ajarkan anak kita hal yang salah. Pada saat firman Tuhan suruh kita didiklah mereka dalam ajaran nasihat Tuhan, kita ajarkan hal yang salah. Contoh kecil lagi, saudara, kalau misalnya saudara mau liburan, tapi anak nyangkut itu berapa hari sekolah, jadi ya udahlah kita bolos aja. Ya bolos aja, nanti papa mama bikinnya surat sakit gitu, surat sakit biar kalau ulangan bisa nyusul, tugas-tugas bisa dikasih gitu kan, catatan bisa disusul gitu ya. Ya kita bohong aja lah, nggak apa-apa. Itu kan contoh kecil ya saudara, contoh yang menurut saya ya lumayan sepele. Tapi apa yang kita ajarkan kepada anak kita di saat itu? Kita dusta, kita bersaksi palsu, kita nipu. Ya, kecil ya saudara, contoh kecil. Ya tapi itu didikan saudara ya. Anak kita akan liatin itu, menjadi sebuah tuntunan buat dia nanti di kemudian hari, ya. Apapun yang bisa menguntungkan saya tinggal bikin aja kesaksian palsu, tuh orang juga nggak tahu gitu. Saudara lihat nggak hal-hal seperti ini? Ya, saya bisa ngomong ini pengalaman saudara, bukan pengalaman sebagai orang tua, tapi saya pengalaman sebagai seorang anak. Gitu kan. Dulu papa mama saya sering begitu. Gitu. Apalagi di zaman telepon, saudara, zaman telepon masih berdering, tulut, gitu kan. Ya kan? Papa saya lagi tidur di rumah, mama lagi tidur, lagi istirahat, anak-anak dikasih tahu gitu ya. Kalau nanti ada yang cari papi mami, bilang ya lagi nggak di rumah. Itu contoh yang kecil, yang sepele. Tapi apa yang kita belajar pada saat itu? Kita belajar untuk berbohong. Ya, kita belajar untuk berbohong. Ya, saudara di gereja, saudara senyum kiri kanan, shalom, puji Tuhan. Ya kan? Balik mobil, balik rumah. Di depan anak mulai ngomongin si Pak inilah, ibu itulah, jemaat di gereja saling diomongin. Ya, habis misalnya Imlek gitu kan, ketemu sama keluarga ini, keluarga itu gitu kan, di depannya manis-manis. Saudara pulang, mulai ngomongin si ibu ini, bapak itu. Anak saudara lihat. Lalu saudara pelajari. Itu menjadi didikan buat mereka. Ya, tentang menjadi munafik, ngomongin orang, gosipin orang. Nah, ini hal yang tanpa disadari. Mungkin tentunya kita nggak mau melakukan hal ini untuk mengajarkan mereka yang salah. Mana ada orang tua mau ngajarin hal yang salah kepada anaknya? Tanpa disadari.
Makanya secara sadar firman Tuhan bilang, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Itu berarti kita juga sebagai orang tua harus hidup dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kalau kitanya nggak demen bohong, ya nggak mungkin anak kita belajar bohong dari mana. Kalau kitanya nggak munafik di depan orang, anak kita nggak mungkin belajar munafik. Belajar dari mana? Kita nggak gosip, nggak ngomongin orang, nggak menjelek-jelekan orang, anak kita mau belajar dari mana? Kalau selama kita ikutin ajaran dan nasihat Tuhan, maka itu akan turun ke anak kita. Daripada kita tanpa sadar kita melakukan hal-hal yang salah, ngajarin hal-hal yang salah kepada anak kita, marilah kita secara sadar kita didik mereka dalam ajaran kebenaran. Efesus 6 ayat 4. Didik mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kita didik dalam kebenaran. Sekarang kita akan balik, saudara, ke ulangan pasal yang ke-6. Kita akan lihat lagi ulangan pasal yang ke-6. Waktu itu saya pernah dengan detail ya, bahas tentang peranan orang tua dari ulangan pasal yang ke-6. Nah, hari ini kita akan lihat lagi satu aspek lagi. Ulangan 6 ayat 6 dan ayat 7. Firman Tuhan berkata, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, saudara, kita akan fokus ke beberapa frasa hari ini, yaitu ada di ayat yang ke-7. Ya, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Jadi, Musa berkata, apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, semua firman Tuhan yang akan kuberikan, engkau harus perhatikan dan engkau harus mengajarkannya berulang-ulang. Bukan sekali ya, saudara. Berulang-ulang, terus-menerus dikasih tahu kepada mereka. Ya, yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Yang sama, saudara, hal yang sama kita kasih tahu terus kepada anak kita. Nah, kadang ini menjadi sebuah hal yang justru kita sebagai orang tua ya malah males gitu ya, malah nggak mau mengajarkan secara berulang-ulang. Ini contohnya ya. Berapa banyak dari saudara yang pernah melakukan ini kepada anak saudara? Kalau misalnya nih lagi ya ada sesuatu yang mereka langgar gitu misalnya. Lalu kita bilang, berapa kali sih harus dibilangin? Ini jangan taruh sembarangan, ini jangan begini, jangan begitu. Ya kan kita buka dengan berapa kali sih harus dibilangin? Ya kadang-kadang kita gerem gitu ya. Ini anak-anak dikasih saus sekali, 2 kali, 3 kali gitu kan. Wah, lama-lama kan capek ya, saudara. Saya ngerti gitu kan. Kita kasih tahu orang hal yang sama, itu 3-4 kali juga kita udah muak gitu, kita udah capek kasih tahunya. Kalau saudara punya karyawan, saudara capek untuk kasih tahu dia berulang-ulang, ya nggak apa-apa. Saudara tinggal pecat ganti ya, orang baru gitu ya, misalnya kalau saudara udah apa tuh gondok banget gitu ya, istilahnya udah kesel banget ya. Saudara punya karyawan, saudara punya pekerja gitu ya, atau punya temen mungkin gitu ya, saudara kasih tahu berulang-ulang. Oh, saudara gondok, saudara males, saudara capek, akhirnya saudara nyerah. Nggak apa-apa sebenarnya, karena tidak ada tuntutannya secara harfiah dari firman Tuhan. Tapi kalau anak haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Saudara, kalau ini ada tuntutannya. Berapa kali sih harus dibilangin? Pertanyaannya bukan buat anak itu, ya, bukan buat anak kita. Kamu ini harus papa mama kasih tahu berapa kali? Bukan. Pertanyaan harusnya buat kita. Saudara, berapa banyak jatah yang saudara sediakan untuk didik anakmu? Kalau harus kasih tahu dia hal yang sama berulang-ulang, saudara punya jatah berapa banyak? Itu pertanyaan harusnya kita yang jawab. Ya, seberapa stamina kita untuk kita terus kasih tahu dia hal yang sama, mungkin dia langgar lagi, kita harus kasih tahu dia. Saya mau tanya, saudara melakukan dosa yang sama di hadapan Tuhan berapa kali seumur hidup? Adakah Tuhan capek? Adakah Tuhan, yang ini anak ini yang saya buang aja? Saya yakin enggak. Saya yakin Tuhan pun akan mengajarkannya berulang-ulang kepada kita selayaknya kita anak-anaknya. Ya, Tuhan nggak akan capek-capek, dia akan maafin kita, dia akan merestorasi kita lagi, kita akan langgar lagi, dia akan tegur kita lagi, restorasi kita lagi, terus menerus. Saudara, mari kita replikasikan itu juga
di dalam peranan kita sebagai orang tua, sebagai papa, sebagai mama. Didik anak kita berapa kali? Berulang-ulang. Hal yang sama, iya, hal yang sama. Berulang-ulang, terus kasih tahu dia. Ya, jadi kita nggak nanya lagi sama dia berapa kali harus dibilangin. Ya udah, pokoknya kalau misalnya dia ulangin terus gitu ya, udah kita dudukin, kita ajarin lagi, gitu kan. Misalnya anak kita pulang gitu kan, dia pulang sekolah, gitu. Sekarang sih udah nggak sekolah ya, tapi kalau nanti sekolah gitu kan, kos kaki lempar, sepatu lempar, gitu. Dia berantakan gitu ya, dia nggak rapi di rumah. Kita dudukin dia, ayo diajarin. Ini lain kali taruh di sini ya kan? Besoknya dia langgar, lagi, kasih tahu lagi. Nah ini saudara ya, sekarang kita udah ada firman Tuhannya. Ya mungkin yang tadi ya kita capek kasih saya udah males sih kalau kasih anak saya mah udah habis nih, udah berbusa. Kita bilang ini kasih tahu tuh udah sampai berbusa. Saudara firman Tuhan bilang ya kasih tahu sampai berbusa. Ya kasih tahu sampai berdarah, sampai itu gigi semua rontok. Saudara, kita kasih tahu anak kita sampai dia belajar. Ya, karena itulah peranan kita untuk mendidik dia. Itulah perhatian yang anak-anak itu dambakan di rumah, yang mereka butuhkan di rumah untuk kita kasih tahu mereka. Terus kita kasih tahu mereka. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah kau mengajarkannya berulang-ulang. Saudara, kita nggak boleh capek-capeknya untuk didik mereka, meskipun di hal yang sama. Lalu saudara, kita akan balik ke Amsal. Sekarang dari Amsal 19, ayat yang ke-18. Satu ayat yang lumayan pendek, cukup pendek. Amsal 19 ayat 18. Di sana firman Tuhan berkata, hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Nah, saudara, disinilah kita mulai masuk ke dalam yang namanya disiplin. Di dalam didikan itu ada yang namanya pendisiplinan. Ya, ada yang namanya hajaran atau hukuman. Dan ini ngomongin secara fisik. Saudara ya, kita nggak akan bahas terlalu banyak ayat-ayatnya, karena saya yakin saudara pasti udah mengerti prinsipnya kalau kita itu kita anak Tuhan, kita harus didik anak kita kadang secara fisik, kita harus kasih dia pukulan sama seperti Tuhan pun kadang dia dihajar kita. Jadi kita harus hajar anak kita. Nah, tapi di ayat ini saudara, ada sebuah aspek spesifik yang diberitakan. Hajarlah anakmu selama ada harapan. Hajarlah anakmu selama ada harapan. Nah, inilah saudara ya, kadang ada orang tua yang tadi saya bilang gitu kan, kalau orang tua oriental ya, orang tua Asia gitu, wah anak tuh dihajar sampai habis, sudah kayak tukang pukul. Tapi di satu sisi lain, saudara, sekarang banyak juga orang tua, khususnya generasi saya ke bawah, yang mulai merasa ragu untuk pakai tangan, untuk pukul anak, untuk hajar anak. Itu firman Tuhan, saudara, untuk kita hajar anak kita secara fisik. Ya, bahkan di sini kasih hajarlah waktu masih ada harapan, selama ada harapan. Kenapa? Karena sekarang dengan berkembangnya kita ilmu sosial, ilmu psikologi, saudara, anak itu sekarang udah nggak bisa dihajar pada umur tertentu. Ya, apalagi kalau misalnya anak itu sudah menembus umur puber, ya udah mulai jadi remaja, apalagi udah SMA gitu ya, itu kita udah nggak bisa hajar mereka. Kenapa? Karena kadang pada saat umur-umur itu, umur 15, 16, 17, di sana karakter sudah mulai jadi. Ya, karakter sudah mulai terbentuk. Ya, apa yang harusnya kita didik mereka, ya kita paksakan waktu mereka masih di usia anak-anak, itu nanti waktu di SMA itu biasanya udah kebentuk. Kalau dia misalnya dia ngarapi, udah dia sampai tua dia bakal ngarapi. Dia nggak tanggung jawab orangnya, dia akan sampai tua nggak tanggung jawab. Itu sudah menjadi karakternya dia. Ya, dia pembohong, itu dia akan jadi pembohong hampir seumur hidupnya. Kalau sudah jadi di masa-masa dia udah ini emotional puberty ya, udah pubertas, udah selesai. Makanya di sini uniknya firman Tuhan sebelum ilmu-ilmu psikologi itu sudah dikasih hajarlah anakmu selama ada harapan, selama masih ada waktu, selama masih bisa. Ini kesempatan yang kadang orang tua itu suka sia-siakan. Giliran dia udah remaja, udah SMA, baru diajakin berantem, baru dia ngomel-ngomelin. Jadi anak gini. Loh, waktu kemarin, waktu dia masih kecil, waktu dia masih usia anak-anak, waktu masih ada harapan, itu orang tuanya, ya saya sibuk, ntar dulu. Ntar juga dia ngerti sendiri. Ini saya paling suka ini. Ntar kalau udah gede, dia ngerti sendiri lah. Hah? Ngerti sendiri. Kalau gitu ngapain firman Tuhan suruh didik anak?
saudara, nggak ada yang namanya anak itu ngerti sendiri, nggak ada. Kita hajar anak kita selama masih ada harapan. Selama mereka masih di usia dini, masih SD, kita masih bisa pukul dia. Ya kita disiplinkan, kasih tahu, kenapa papa pukul, kenapa mama pukul. Itu supaya kamu ngerti betapa seriusnya pelanggaran yang kamu lakukan. Itu sambil dididik ya, bukan cuma digebukin doang ya saudara. Makanya kan jangan engkau menginginkan kematiannya. Kadang tuh orang tua cuma kesel aja, dia marah, dia gebukin anaknya. Tapi nggak dididik, nggak dijelasin, nggak dikasih tahu kenapa dia dipukul, nggak dikasih tahu apa pelanggarannya dia, nggak dikasih tahu bagaimana cara dia berubah, ekspektasi kita sebagai orang tua apa, itu nggak dikasih tahu, tapi digebukin doang. Nah, itu tipe-tipe orang tua Asia gitu ya biasanya, ya kan? Jadi ada dua ekstrim. Orang tua yang gebukin anaknya doang, ada juga orang tua yang nggak gebukin anaknya. Nah, ini kita harus balik ke tengah, ke keseimbangan ya, harus seimbang. Ya, harus dengan prinsip Alkitabiah. Kita hajar anak kita waktu masih ada harapan. Sebelum terlambat. Sebelum dia udah jadi karakternya, saudara bayangin kalau mungkin saudara yang punya anak remaja udah tahu lah ya. Dia kan cukup canggung gitu kan, kalau pukulin anak remaja kan udah nggak mungkin kan. Ya saudara mau pukul apanya gitu loh, dia udah gede, saudara mau pukul kakinya gitu, kakinya mau disabetin. Nah, saudara mau pukul bokongnya gitu kan, itu kan udah nggak pantas loh, dia udah gede, udah telat. Waktu dia masih kecil, nah disitulah kita harus hajar anak. Disitulah kita harus kasih tahu dia. Ya, ini loh konsekuensi kalau misalnya kamu melakukan kesalahan. Dan ini papa lakukan karena papa sayang, bukan papa mau kamu mati, gitu kan ya? Bukannya kita menginginkan mereka celaka, ya, tapi kita hajar dengan kasih sayang. Nah, inilah saudara pendidik. Ya, sebagai orang tua, fungsi kita adalah kita didik anak, kita berikan mereka petunjuk-petunjuk kehidupan. Kita didik mereka di dalam kasih, kita didik mereka di dalam kebenaran, kita didik mereka dengan konsisten. Itulah peranan kita sebagai orang tua. Ya, saudara jangan lepaskan. Ya, jangan kalau anak nakal terus nanti bilangnya nanti papa mama laporin ke Lause. Itu saya paling suka denger itu saudara. Ya, karena itu adalah konsep yang sangat ngaco, itu konsep yang sangat ngaur. Harusnya kita yang Lause di sekolah minggu di gereja, kita yang pembina, kalau anaknya nakal di gereja, kalau ketangkap anaknya nggak berperilaku yang baik di gereja, nah kita laporin orang tua di rumah. Jangan dibalik gitu kan, jangan dia liar di rumah, dia nakal di rumah, lu laporin ke Lausenya mau ngapain? Emang Lausenya yang lahirin? Emang Lausenya yang orang tuanya? Bukan, saudara yang orang tuanya. Tanggung jawabnya dari saudara, bukan di kita. Tugas kita adalah untuk reinforce ya, untuk mendukung saudara di rumah, mendukung pendidikan, mendukung ajaran saudara di rumah. Kita ajarin mereka norma-norma Alkitabiah, kita ajarin mereka cerita-cerita Alkitab. Supaya apa yang nanti saudara ajarin di rumah, anak ini ada fondasinya dari sekolah minggu, dari remaja pra-remaja. Tapi tanggung jawabnya dari saudara, bukan di kita. Ya, itulah peranan saudara sebagai papa, sebagai mama untuk mendidik anak. Nah, bagaimana dengan anak? Bagaimana dengan anak? Sekarang kita akan bahas sedikit. Ya, tadi kan udah untuk papa mamanya. Nah, bagaimana dengan kita sebagai anak? Ya, karena kita semua, kalau ini ngomongin anak, kita semua anak ya, kita nggak ada yang terlepas. Mari kita ke 1 Timotius pasal yang kelima. 1 Timotius pasal yang kelima, ayat yang keempat, akan saya bacakan. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri, dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Saya kan ulas secara singkat aja. Ini Rasul Paulus sedang memberikan sebuah prinsip untuk mengurusi janda-janda yang pada saat itu ada di gereja mereka. Katanya kalau janda itu punya anak atau punya cucu, masih punya sanak sanak keluarga gitu ya, maka keluarganya harus mengurus mereka. Tidak bisa diberikan kepada gereja begitu saja. Kalau masih punya anak-anak diurusin. Kenapa? Karena berkenan kepada Allah adalah anak itu balas budi orang tua mereka. Dan kita semua di sini, kita semua anak ya. Di sini mungkin ada yang bukan ayah, ada yang bukan ibu ya, belum menikah, belum punya anak. Tapi kita semua pasti anak seseorang. Ya, peran sebagai anak kita semua punya. Dan yang mau saya lihat hari ini adalah salah satu adalah untuk membalas budi orang tua kita. Kenapa saya mau bahas ini? Saya kan sekali lagi mungkin ceritainnya, saya sering ceritain ini, saya bukan datang dari keluarga yang harmonis dengan peranan papa mama saya yang dipenuhi gitu ya secara alkitabiah.
Mama saya bukan yang benar-benar ikutin firman Tuhan dalam mengurus anak. Saya nggak pernah punya kesempatan itu. Ya, saya nggak pernah punya keluarga yang hangat. Saya nggak pernah punya hubungan yang bagus dengan papa mama saya. Ya, bahkan sampai sekarang ini kadang masih suka bentrokan, gitu kan. Dan saya mendapatkan sebuah kesulitan. Saya mendapatkan sebuah kesulitan dalam kehidupan ini, yaitu bagaimana saya, apalagi saya hamba Tuhan, gitu kan. Bagaimana caranya saya menangani hubungan saya sama sama orang tua saya yang dari kecil itu nggak pernah baik ya, selalu rusak. Ya lalu saya baca ayat-ayat seperti ini, kita sebagai anak harus hormat sama orang tua, harus balas budi mereka. Karena saya merasa ini sulit. Nah, gimana dengan yang kayak saya begini, gimana gitu. Ya, saya punya kondisi khusus. Ya, orang tua saya, dia nggak menjalankan peranannya secara alkitabiah, secara di dalam Tuhan, enggak. Lah, terus saya sebagai anak sekarang saya harus dituntut untuk berbakti kepada mereka, untuk membalas budi mereka, gitu. Loh kan nggak fair, ini kan nggak adil. Saudara, saya cari di firman Tuhan. Dari ujung ke ujung saya pelajarin, saya cari salah satu hal yang saya pengen tahu di bumi ini adalah bagaimana nasib kita yang orang tuanya bukan orang tua di dalam Tuhan. Yang tidak mendidik kita di dalam ajaran-ajaran kekristenan, ajaran-ajaran Alkitabiah. Bagaimana dengan nasib kita? Apa yang harus kita lakukan kepada orang tua kita? Sayang sekali saudara, saya udah cari, saya udah cek, sedikit pun, satu pun ayat tidak ada yang membahas bagaimana caranya kita dibebaskan dari tanggung jawab sebagai seorang anak untuk berbudi. Itu nggak ada. Mau orang tua kita seperti apapun, kriminal sekalipun, Alkitab dengan singkatnya, ya dia bilang, balaslah budi orang tuamu, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Udah, begitu aja. Dia nggak kasih syarat-syarat untuk orang tua yang macam apa, enggak. Untuk kita, setiap anak kita harus balas budi orang tua kita. Ini kita semua ya, dari yang muda sampai yang udah tua sekalipun, saudara semua adalah seorang anak. Bagaimana kita balas budi orang tua kita? Apalagi kalau orang tua kita jahat, orang tua kita melakukan hal-hal yang melukai hati kita, yang dari kita kecil cuma memberikan kita kepahitan, memberikan kita amarah. Bahkan mungkin ada dari beberapa saudara yang sekarang orang tuanya udah nggak ada. Yang pada saat dia masuk ke dalam liang kuburnya, yang tertinggal antara hubungan saudara dengan orang tua saudara adalah kepahitan dan amarah, perselisihan. Sekarang bagaimana kita balas budi orang tua kita? Dia bahkan udah nggak ada. Saudara, saya mau ajak saudara untuk mulai pertama dari mengampuni mereka dulu. Bagaimana? Saya nggak tahu, mungkin ada di antara saudara yang sekarang nih, orang tua udah nggak ada pun, udah meninggal pun, saudara masih ada kebencian, masih ada amarah sama mereka, saudara masih ada luka-luka terhadap mereka, saudara belum maafin mereka. Mereka bahkan udah gak bisa minta maaf lagi sekarang. Tapi untuk kita balas budi orang tua kita, bagaimanapun mereka yang besarin kita, waktu kita kecil, mereka yang lahirin kita, mereka yang biarkan kita hidup sampai gede, kita mulai dari mengampuni mereka dulu. Kalau saudara ada luka sama mereka, lepaskan. Kita ampuni mereka. Biarpun mereka udah nggak ada. Apalagi kita sebagaimana kita sekarang anak Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah diampuni. Masa sama orang tua kita sendiri aja kita nggak mau ampuni mereka? Bagaimana kita bisa balas budi orang tua? Bagaimana kita bisa menjalani firman ini? Mari kita ampuni mereka. Kita maafin mereka. Mereka mungkin nggak di dalam Tuhan. Maka kita harus toleransi. Mereka nggak ngerti apa itu kasih. Mereka nggak ngerti apa itu kesejahteraan, damai. Mereka nggak ngerti itu. Tentunya mereka nggak bisa kasih itu kepada kita. Kita ampuni mereka, kita maafin mereka, sebagaimana Tuhan maafin kita. Lalu kalau misalnya orang tua kita masih hidup, masih ada di sini, masih ada di antara kita balaslah budi mereka. Kalau mereka ada yang janda, atau mereka sudah tidak bisa mencukupi kehidupan mereka, tanggung jawabnya secara alkitabiah itu jatuh ke kita, ke anaknya. Kita sebagai anak, kita harus balik, kita yang sekarang cukupi mereka, kita yang rawat mereka, kita yang perhatikan mereka punya kehidupan. Dulu mereka perhatiin kita, sekarang kita perhatiin mereka. Saya yakin kita orang Oriental ya, kita orang Asia, bakti sama orang tua itu sebenarnya nggak begitu masalah lah. Saya percaya itu kita ditanemin ya hormat sama orang tua. Itu saya yakin.
Ya, tapi sekarang lebih spesifik lagi, ini berkenan kepada Allah untuk kita balas budi orang tua kita. Biarpun mereka nggak di dalam Tuhan. Itu nggak bisa dijadiin alasan, oh orang tua saya jahat, saya benci sama mereka, udah biarin aja biar mampus gitu. Nggak bisa. Jujur saya pun mau begitu, tergoda untuk seperti itu, tapi saya cek firman Tuhan, kita tidak diizinkan untuk melakukan itu. Kita sebagai anak, kita balas budi kepada mereka. Kita taat sama orang tua. Ya, apalagi untuk kalau misalnya dari antara jemaat yang masih kalian yang masih remaja, ya masih anak-anak di rumah, wah ini lebih penting lagi untuk kalian. Ya, masih di rumah papa mamamu, taatilah mereka, berbaktilah sama mereka, berbudilah sama mereka. Mereka adalah perwakilan Tuhan di atas hidupmu. Ya makanya Tuhan kalau suruh kita untuk hormat sama orang tua itu ada bahkan di hukum nomor yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, itu nggak ada syaratnya, nggak ada embel-embelnya gitu kan, orang tua yang macam enggak. Orang tua macam mana kamu hormati dia. Ya, untuk kita yang anak-anak, untuk kita yang remaja, kita hormati orang tua kita. Ya, tadi saya sudah jelaskan ya untuk pada mereka, pada ayah, pada ibu ya untuk mulai mau ambil tanggung jawab mendidik anak. Nah, kalau anaknya nggak mau dididik, nah itu gimana? Itu baru salah kalian. Kalau kalian jadi anak memang pembangkang yang tidak mau mendengar didikan orang tua, wah itu tanggung jawabnya kalian sama Tuhan. Nah, saudara, hari ini maaf agak sedikit panjang, saya pakai kesempatan karena kita udah nggak ada prokes, jadi ini video, jadi saya lebih lewat waktu sedikit, ya, tapi ya untuk Hari Papa Mama ini saya mau share sedikit ya dari mungkin prinsip-prinsip dari Alkitab, apa yang saya sudah pelajarin, saya mau bagikan kepada saudara. Ya, peranan kita sebagai orang tua di rumah, sebagai anak di rumah, apa yang harus kita lakukan. Semoga ini bisa menjadi berkat ya untuk saudara, baik yang papa, yang mama, yang anak. Ya, sekali lagi, selamat Hari Papa dan Mama. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa dalam surga, Tuhan, sungguh kami bersyukur kami punya Bapa seperti Engkau. Kaulah Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi kami. Dan Tuhan, kami merasa cukup layak untuk kami belajar dari Engkau. Belajar menjadi orang tua yang baik, yang benar-benar mengasihi anak kami, yang mau mendidik anak kami. Mereka adalah aset kami yang paling penting. Generasi berikutnya ada di tangan kami. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau yang ajarkan kami para ayah, para ibu yang ada di gereja ini untuk mau bertobat seandainya kami banyak kesalahan, kami banyak salah persepsi selama ini, cara kami parenting, cara kami mendidik anak kami mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan, kami kurang sabar, kami penuh dengan amarah, kami tidak konsisten, kami tidak mengajarkan di dalam jalan kebenaran. Tuhan, kami minta ampun. Kami minta perbaharuan dari Tuhan. Sekarang kami punya konsep Alkitabiah, kami punya pengertian yang sesuai dengan firman Tuhan. Biar Tuhan sekarang melalui Roh Kudus tuntun kami. Supaya pengertian kami pada hari ini boleh kami terapkan di dalam rumah kami masing-masing. Kau yang pimpin setiap kami yang punya anak Tuhan, supaya kami boleh dengan konsisten mengajarkan anak kami terus di dalam kebenaran-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, sebagaimana kami adalah semua anak-anak, sekali lagi ingatkan kami untuk selalu berbakti, untuk hormat kepada orang tua kami, sebagaimanapun orang tua kami mungkin pernah melukai kami, pernah menanamkan amarah, kepahitan. Ajarkan kami untuk ampuni mereka, ajarkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mau taat firman Tuhan. Kami mau berbakti, kami mau berbudi kepada orang tua kami. Sebagaimana mereka sudah dari kami kecil, mereka sudah tumbuhkan kami, mereka sudah besarkan, biarlah kami boleh mengembalikannya kepada mereka, jadi anak-anak yang berbakti kepada mereka. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk firman-Mu, atas pengajaran ini, pelajaran kami boleh dengar. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami minta pemulihan dari Engkau Tuhan. Kalau misalnya ada dari jemaat-jemaat kami yang sedang sakit Tuhan, kami berdoa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu supaya mereka boleh pulih, mereka boleh sembuh, kami juga boleh kembali beraktivitas ibadah offline bersama-sama lagi. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara untuk firman Tuhan, dan sekian pembahasan kita di dalam firman Tuhan, semoga bisa menjadi berkat. Sampai jumpa lagi.